Eksekusi tanah dan bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Warga tergugat berhadapan-hadapan dengan petugas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis sore membacakan putusan sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasilnya, pra-peradilannya ditolak oleh pengadilan. Ketua Komisi 7 DPR RI mengingatkan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah dan honor pegawai. Ya pemirsa, pemerintah terus mendorong dilaksanakannya efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, hingga bahkan di tingkat daerah. Komisi 7 DPR RI menyatakan efisiensi baik dilakukan, tapi tidak boleh serampangan dan juga membabi buta. Dan bahkan Ketua Banggar DPR juga mengingatkan di tengah upaya efisiensi justru pemerintah juga mengangkat staf khusus. Lalu PHRI juga mulai menyuarakan adanya dampak yang dirasakan dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti apa pemirsa dampak-dampak yang kemudian muncul dari efisiensi anggaran yang sudah mulai dilakukan, dan apakah ini akan menciptakan gelombang PHK, lalu apa pula kemudian hal-hal yang bisa dilakukan agar efisiensi anggaran ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat. Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kitan, kami juga hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Termasuk hari ini, sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto digelar, di mana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Hasto Kristianto karena alasan kabur dan tidak jelas. Kami akan hadirkan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia malam untuk Anda. Ya pemirsa, pengungsi korban banjir terus bertambah di 5 kecamatan berbeda di Kota Makassar. Dari data BPBD Kota Makassar hari Kamis ini berjumlah 3.653 jiwa. Pengungsi korban banjir di Makassar masih bertahan di tempat pengungsian karena banjir tak kunjung surut. Ada 38 titik pengungsian yang tersebar di lokasi banjir. Ketinggian air masih mencapai hampir 2 meter di pemukiman penduduk. Para pengungsi belum berani memasuki rumah mereka dikarenakan banjir masih menggenangi pemukiman. Sementara itu, tim SAR gabungan terus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Pemirsa, tim SAR Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan mengevakuasi sejumlah anak-anak dan orang tua lanjut usia yang terjebak banjir di dalam rumahnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel langsung mengevakuasi sejumlah anak dan orang tua lanjut usia yang masih terjebak banjir di dalam rumahnya di Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi dilakukan mengingat ketinggian air banjir di lokasi tak kunjung surut. Dan hingga saat ini pemirsa, ketinggian air banjir masih mencapai 1,5 meter. Sudah 3 hari terakhir, pemukiman warga yang berada di Kompleks Perumnas Antang Blok 8 dan 10 terdampak banjir parah. Air banjir disebabkan tingginya curah hujan dan pasang air laut saat gerhana bulan. Tim SAR gabungan pun masih disiagakan di lokasi guna melakukan patroli dan mengevakuasi warga yang hendak ke tempat yang lebih aman. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Eksekusi tanah dan bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh. Sejumlah orang dari pihak tergugat mencoba bertahan namun diamankan petugas. Bahkan sejumlah wanita langsung digendong oleh poluan lantaran terus bertahan di depan lokasi yang akan dieksekusi.
Ratusan personel kepolisian dari Polrestabes Makassar melakukan proses pengamanan, proses eksekusi tanah dan bangunan yang berlangsung di Jalan Andi Patarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Kamis pagi. Eksekusi tanah dan bangunan seluas kurang lebih 12.000 meter persegi ini berlangsung ricuh lantaran sejumlah pemilik bangunan mencoba bertahan di depan ruko mereka hingga langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Bahkan sejumlah wanita terlihat terpaksa diangkat oleh poluan lantaran menolak proses eksekusi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan diangkut paksa menggunakan derek yang telah disediakan. Diketahui saat ini pihak pemohon eksekusi yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung yakni Andi Baso Matutu yang melawan Salahuddin Ahmad dan kawan-kawan. Kasus ini sendiri sudah bergulir sejak 2018 dan baru keluar putusan dari Mahkamah Agung pada Mei 2024. Seorang pelaku curanmor terpergok oleh warga saat melakukan aksi pencurian motor di Jalan Pelabuhan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelaku pun kemudian ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Kejadian ini bermula ketika pelaku Irwan yang merupakan warga Sopeng mencuri sebuah sepeda motor yang diparkir di bawah sebuah kolong rumah. Aksinya ini kemudian dipergoki oleh salah satu kerabat pemilik motor, pemirsa. Dan dalam waktu singkat, warga berkumpul menangkap pelaku dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, pihak kepolisian dari Polsek Tanah Sitolo cepat datang sehingga pelaku ini tidak menjadi bulan-bulanan warga dan diketahui pelaku ini merupakan residivis dan merupakan DPO kasus di beberapa lokasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pengembangan. Kasih bawa anak apa tuh? Di Kendari, Sulawesi Tenggara, polisi menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba. Saat digerebek, pelaku berusaha bersembunyi dan menghilangkan barang bukti. Tim Res Narkoba Polresta Kendari menggerebek sebuah rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba di Desa Lalonggasmeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam penggerebekan ini, polisi terpaksa mendobrak pintu kamar pelaku yang sedang bersembunyi di dalam dan berusaha menghilangkan barang bukti. Sebanyak 4 paket berhasil diamankan dari hasil interogasi. Barang bukti lainnya telah laku terjual. Pelaku kemudian digelandang ke Polresta Kendari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok narkoba tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis sore membacakan putusan sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi tersangka yang sesuai yang ditetapkan oleh KPK. Pembacaan putusan sidang dipimpin Hakim Tunggal Juyamto dan hasilnya permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan masa persidangan selama 7 hari terhitung dari sidang perdana di tanggal 21 Januari namun ditunda dan dilanjutkan pada 5 Februari 2025. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto diduga melakukan suap antar waktu PAW, anggota DPR tahun 2019 dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Dari eksepsi yang diajukan oleh termohon tersebut, hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh pemohon dalam permohonannya merupakan penjelasan atau uraian yang Pemirsa, Bank Indonesia digoyang skandal korupsi, di mana kemudian program dana sosialnya ini diduga menjadi bancakan legislator. Uang negara senilai triliunan rupiah diduga mengalir ke kantong-kantong pribadi melalui yayasan yang dikendalikan oleh politikus Senayan.
Gemerencing rupiah riuh berdesing dari begahnya gedung Bank Sentral. Di balik glamor simbol kemewahan penghuni Bank Indonesia, aroma busuk korupsi pun menguap. Oknum-oknum petinggi BI disebut-sebut bermain api dengan menilap dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Modusnya dengan mengalirkan ke yayasan lalu menyunatnya ke penerima manfaat. Benarkah ada bancakan CSR di BI? Betulkah banyak pihak terlibat, mulai dari oknum anggota DPR hingga ke petinggi di Otoritas Jasa Keuangan? KPK harus tegas dan cepat gitu ya. Ini saya kira perkara yang harusnya tidak begitu sulit. Perkara yang tidak begitu sulit karena polanya itu adalah pola yang umum dan pihak yang patut diduga terlibat ini saya kira mungkin tidak hanya penerima dalam hari ini orang yang menerima program sosial Bank Indonesia, tapi bisa jadi pihak lain dari pihak Bank Indonesia yang patut diduga juga sebetulnya itu harus diperiksa. Jangan-jangan juga dengan adanya mengalirnya uang CSR ini ke DPR, jangan-jangan ada program yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, jadi bisa di antara mereka saling-saling kan. Nah ini. Medio akhir tahun 2024 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan praktik nakal pada penyaluran CSR di BI. Senin 16 Desember 2024 di malam hari, KPK menggeledah kantor BI di jantung ekonomi Jakarta. Ruang Gubernur BI Peri Warjio pun tak luput diperiksa penyidik. Dokumen dan barang elektronik pun disita. Maksud penggeledahan tersebut, kami dalam kegiatan mengungkap perkara tindak pidana yang terkait dengan CSR-nya Bank Indonesia. Ada beberapa ruangan yang kami masukkan dan ada beberapa yang kami peroleh. Tentunya barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait dengan temuan kami itu akan dilakukan pemeriksaan. Setelah BI, 19 Desember giliran kantor OJK yang digeledah. KPK menduga fulus CSR ini mengalir ke beberapa yayasan. Ya, informasi yang kami dapatkan itu hanya CSR BI saja. Bagaimana dan apa keterlibatan OJK itu masih didalami oleh rekan-rekan penyidik. Tentunya kami juga mengapresiasi dan menghargai pernyataan dari OJK bahwa mereka akan bersikap kooperatif. Atas temuan dugaan korupsi, Gubernur BI Peri Warjio langsung merespon. Peri dengan terbuka mempersilahkan KPK mengusut tuntas bila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran dana CSR. Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua ada program kerja yang konkret. Dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya. KPK terus bergerak. 27 Desember penyidik memeriksa 2 politikus Senayan. Satori dari fraksi Nasdem dan Heri Gunawan fraksi Gerindra diperiksa sebagai saksi. Dana CSR yang dari Bapak itu dialirkan ke yayasan atau seperti apa, Pak? Semua kepada yayasan. Semua kepada yayasan. Yayasan apa aja, Pak? Di bidang apa gitu?
Yayasan yang ada untuk penerimanya itu. Gitu. Dana-dana sosial seperti itu. Ya, seperti itu. Pak, bentuk CSR itu apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Programnya apa sih Pak? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Gitu. Oh, sosialisasi. Iya. Itu kan program biasa dari mitra. Mungkin baiknya nanti Pak, tapi itu diperiksa. Karena itu udah masuk ke materi. Takutnya saya nggak tahu. Pak, itu diperiksa untuk keterlibatan semua anggota Komisi 11. Itu kan sebagai mitra. Biar nanti pihak KPK yang menjelaskan. Dari pemanggilan itu diperoleh keterangan seluruh anggota DPR Komisi 11 diduga menerima aliran uang panas CSR di BI. Sebulan berlalu, penyelidikan pun berlanjut. 10 Februari 2025 kemarin, KPK kembali memeriksa saksi. 5 saksi dipanggil dari pejabat BI, OJK, hingga pengurus yayasan. Bagi saya, kasus ini harus dituntaskan oleh KPK tanpa peduli siapapun yang nanti akan menjadi tersangka. Sebab saat ini masyarakat tentu menunggu ya kepastian dari KPK setelah KPK menaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, di mana kita tahu kasus CSR BI dan OJK ya ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, di mana kita tahu bahwa sebenarnya modus CSR ini dalam tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru. Sempat tersiar kabar, KPK sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus CSR BI. Meski kabar ini pun kemudian kabur. Apa yang membuat KPK tak lekas bergegas mengekspos tersangka? Ya, sikap KPK harus profesional dan integritas, ya kan? Profesionalitasnya lagi kita tunggu nih, lagi manggil-manggil kan, walaupun kita sudah mulai curiga kan. Waktu itu kan waktu itu kalau nggak salah pertama kan Agustus tahun lalu, kemudian muncul di September dan Desember, lamban sekali kan, bahkan sempat hilang, bahkan sempat ini kemana, kasus ini mana, kok nggak selesai dan sebagainya. Kalau memang KPK masih ingin keberadaannya itu memang dihargai dan bisa diharapkan masyarakat, ya harus tuntaskan, gitu ya. KPK harus menuntaskan. KPK harus tidak terlibat pada konflik of interest itu sendiri. KPK pun kini diminta membuka teka-teki dugaan korupsi di BI. KPK tak semestinya menggantung kasus, sebab Bank Sentral menjadi cermin ekonomi negeri. Usai jeda pemirsa, tentu Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan bawa Anda untuk membahas bagaimana kemudian proses ataupun upaya efisiensi anggaran dari pemerintah yang terus didorong untuk dilakukan. Nampaknya sudah mulai menimbulkan sejumlah efek dan juga dampak yang dirasakan oleh sejumlah sektor. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa. Usai jeda kami kembali. Komisi 7 DPR RI mengingatkan bahwa efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi jumlah dan honor pegawai. Sementara Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyentil sikap pemerintah yang banyak melantik staf khusus. Padahal pemerintah saat ini tengah gencar melakukan efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga. Selain itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Jawa Timur mengeluhkan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Lantas, benarkah ada ancaman gelombang PHK dari efisiensi anggaran bagi operasional pemerintah dan pariwisata?
Bagaimana pemerintah dan pengambil kebijakan mengatasi hal itu? Ya pemirsa, pemerintah ini terus mendorong adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sepertinya efisiensi anggaran ini sudah mulai menciptakan efek ataupun dampak yang dirasakan di sejumlah sektor, termasuk juga di sektor pariwisata ataupun juga yang terdampak langsung yang pasti adalah pemerintahan, kementerian, lembaga, dan sampai ke tingkat daerah. Nah, akankah kemudian efisiensi anggaran ini juga bisa memicu adanya gelombang PHK dan bagaimana pula kemudian strategi yang harus dilakukan sehingga efisiensi anggaran ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia tentunya. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber tentunya sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Apa kabar Kang Ujang? Baik dong Pak Ken. Sehat ya, baik ya. Dan tentunya selalu hadir untuk membahas kebijakan publik yang tengah diambil Pak Rian Nugroho. Selamat malam, terima kasih sudah hadir selalu ya Pak. Selamat malam, makasih. Dan juga hadir pula pengamat ekonomi kita ada Mas Fitra Faisal. Mas Fitra, terima kasih, selamat malam sudah hadir. Selamat malam Mbak Ken. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Rahmat Saleh, anggota Banggar DPR RI. Selamat malam Bang Rahmat Saleh. Selamat malam Mbak Kena. Ya, dan bergabung pula bersama kita ada Pak Dwi Cahyono, Ketua PHRI Jawa Timur. Mungkin kita ingin tahu dulu bagaimana cerita atau gambaran dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran ini. Pak Dwi, mungkin bisa digambarkan Pak kepada kita. Sejauh ini efisiensi anggaran yang coba dilakukan oleh pemerintah, dampaknya di industri pariwisata, di perhotelan seperti apa? Ya, dampaknya untuk efisiensi anggaran ini memang sangat signifikan untuk industri pariwisata ya. Utamanya kegiatan MICE yang diadakan oleh pemerintah itu selalu menjadi stimulan jadi kegiatan-kegiatan yang diadakan ini. Jadi dengan nantinya akan dikurangi kegiatan-kegiatan itu, maka okupansi akan juga ikut menurun. Gitu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kita setuju untuk efisiensi, kita setuju untuk switching anggaran ke masyarakat ini. Tapi sejauh tidak mengganggu industri pariwisata gitu. Jadi tetap event-event ini bisa diatur, diprioritaskan menjadi suatu yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, Pak, kekhawatiran atau kegelisahan para pelaku usaha di bidang perhotelan khususnya restoran ataupun pariwisata ini sudah mulai dirasakan? Iya, jadi event-event yang berkaitan dengan government itu sudah banyak yang di reschedule, banyak yang dibatalkan gitu, banyak yang biasanya diadakan tiap tahun juga sudah dihimbau untuk tidak diadakan. Jadi itu mendorong kita untuk mencari alternatif-alternatif lain, jadi segmen-segmen lain yang bisa untuk menutup dari segmen yang biasanya diadakan pemerintah yang sekarang sudah dikurangi itu, Pak. Oke, nah bagaimana kemudian alternatif atau langkah yang disiapkan untuk bisa menyikapi adanya penyesuaian ini Pak, efisiensi anggaran yang coba terus didorong dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita alternatif lain ya seperti corporate ya, swasta, wisatawan, kemudian ada beberapa hal yang lainnya yang mungkin yang dulu belum terlalu aktif dilakukan. Jadi sekarang kita mau tidak mau kita harus bisa menutup operasional untuk menutup okupansi yang nantinya menurun. Jadi sekarang kita akan secara kreatif gitu untuk meng-create event-event yang untuk mengganti itu juga. Gitu. Oke, kalau sudah mulai dihitung Pak Dwi, ini penurunannya sudah sampai berapa persen sih dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini? Padahal operasional tetap harus berjalan, ada karyawan-karyawan di situ yang juga masih harus tetap bekerja. Bagaimana Pak Dwi? Ya, sekarang ini Januari Februari memang masih belum terasa, tapi event-event ini kan dilakukan setelah Maret gitu ya. Jadi event itu yang beberapa yang dibatalkan ya. Jadi sementara ini memang belum sampai, alhamdulillah belum sampai kita
sampai merumahkan karyawan ya. Tapi ditakutkan nanti dampaknya kalau event-event itu tidak ada, okupansi menurun, nantinya akan berdampak. Pada yang pertama mungkin pekerja harian itu tidak kita perpanjang, tapi kalau terus menurun ya mungkin jalan terakhir akan dikurangi untuk efisiensi operasional. Oke, baik Pak Dwi Cahyono, terima kasih sudah mau berbagi cerita mengenai efek ataupun dampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah mulai dirasakan ya di industri pariwisata. Terima kasih Pak Dwi Cahyono, selamat malam. Mungkin supaya langsung nyambung, Mas Fitra, ini sudah mulai khawatir para pelaku usaha khususnya di bidang ataupun di industri pariwisata. Tadi mungkin ini awal-awal tahun belum mulai terasa, tapi sudah banyak yang reschedule, kemudian ancaman bisa memberhentikan pegawai, itu menjadi satu alternatif yang akan dilakukan. Iya, saya melihatnya ini sebagai efek purwarupa ya. Jadi kebijakan belum dilakukan, masih berputar di alam pikiran, tapi sudah menimbulkan persepsi atau ketakutan. Nah, ya tapi kan seharusnya ya kalau bicara ini nanti Mas Ujang seharusnya bisa menjelaskan lebih baik. Ini masalah komunikasi saja. Sebenarnya kenapa sih kita butuh efisiensi? Ya, kalau kita lihat dengan Inpres 1 2025 itu, efisiensi 306 triliun adalah untuk mengantisipasi beban defisit di tahun 2025. Nah, beban defisit itu berasal dari mana? Jadi hitungan saya, bahkan saya sudah menyampaikan dari 16 Agustus tahun lalu bahwa ada potensi pelebaran defisit sampai 200 triliun. Jadi shortfall revenue 100 triliun, pelebaran dari sisi belanja 100 triliun, all in all 200 triliun. Jadi on top dari defisit yang diprognosiskan tahun 2025 621 triliun, itu bisa menjadi 820 triliun. Berarti 2,9% dari GDP. Itu kalau kita tidak berhati-hati. Makanya kan butuh ada efisiensi. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah banyak sekali KL-KL yang sepertinya gagap ya. Kan kalau kita melihat Pak Presiden dan bersama Bu Sri Mulyani sudah mencek sampai satuan 9, dan bahkan kalau misalnya memang betul itu dicek sampai satuan 9, berarti ini adalah satu-satunya presiden atau presiden pertama sebanyak sejarah yang mencek sampai level detail. Bayangkan saja Mbak, kita melihat dalam detail-detail itu ada ATK 90 triliun, itu kan konyol gitu kan. Itu yang memang harus diberesin. Yang selama ini dilakukan ya? Dilakukan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ya banyak KL-KL itu yang kemudian mengantisipasinya ya secara ekstrim ya, sehingga pada akhirnya hasil diskusi dengan DPR kan ada rekonstruksi anggaran ya, udah dipikirin lagi deh, dihitung-hitung lagi. Nah, tetapi saya rasa kekhawatiran teman-teman ya di sektor real ini memang pantas ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun 2024 kemarin, itu kan pertumbuhan ekonomi kita yang 5,03% itu ditopang salah satu adalah pengeluaran pemerintah yang growth-nya 6,6%. Nah, jadi ini kan artinya kalau di sisi setengah gelas penuh, artinya ya pemerintah hadir untuk kemudian mendorong ekonomi. Tapi di sisi yang lain artinya ekonomi kita belum mandiri karena terlalu banyak APBN-nya begitu kan, dan pertumbuhannya. Dan sebagai cara untuk mengetesnya adalah di akhir kuartal keempat tahun lalu itu pertumbuhan spending pemerintah cuma 4,4%. Dan akhirnya apa? Akhirnya kuartal 4 itu tidak bisa ngegas. Kenapa? Kenapa bisa serendah itu di kuartal 4? Karena kan adaptasi birokrasi. Nah, makanya kemudian ada kekhawatiran bahwa ada pengereman mendadak ini membuat aktivitas-aktivitas ekonomi di kuartal 1 itu menjadi lebih terbatas. Cuma kan begini Pak, kalau satu pemerintah melakukan efisiensi, mengarahkan kepada sektor-sektor yang produktif, yang mana seharusnya sektor produktif itu bisa menggesa ekonomi di atas 5%. Nah, aktor-aktor lain yang seharusnya lebih terlibat. Bagaimana pengusaha? Tadi kan kalau saya mendengar, ya kita harus melakukan langkah-langkah kreatif. Loh, selama ini belum kreatif dong. Terlalu menyusui terhadap APBN. Gitu. Dimanjakan terhadap peristiwa-peristiwa yang hadir karena APBN. Ada PNS, konsinyering, dan seterusnya. Bahkan ada hotel yang didirikan khusus untuk konsinyering. Itu kan nggak kreatif. Jadi di comfort zone selama ini gitu. Makanya butuh ada kreativiti. Kan tadi saya melihat ada secerca harapan bahwa PRI, kita harus melakukan event-event yang baik untuk menarik. Nah, ini yang seharusnya dilakukan juga. Justru dari dulu juga sudah dilakukan. Oke, menarik Mas Fitra. Kita juga ingin tahu bagaimana nanti pemerintah apakah betul-betul sudah memikirkan dampak dari pengereman mendadak nih Kang Ujang katanya yang dilakukan oleh pemerintah, meminjam bahasanya Mas Fitra. Tapi dijawabnya nanti ya Kang Ujang, Pak Rian juga sama Bang Rahmat nanti masih bergabung bersama kita. Tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda pemirsa.
Ya pemirsa, efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak ke rencana perumahan belasan jurnalis TVRI dan juga RRI. Buntut rencana pemecatan tersebut, Komisi 7 DPR RI meminta pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia agar tidak ada pemecatan atau PHK. Bapak sampaikan kepada saya dengan real terkait jasa kontributor yang ingin dibayarkan ini nanti. Saya ingin tahu berapa kontributor se-Indonesia yang digunakan TVRI. Itu satu. Yang kedua, berapa perkiraan anggaran untuk bisa membayar gaji kontributor itu. Setahun, itu benar. Karena saya sudah mendapat langsung dari para kontributor, saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti, tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anaknya makan di rumah, untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PHK-an. Harusnya bisa ditangani oleh direksi, tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi, di mana-mana ngomong, Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Lebih baik dipotong dari atas. Lebih baik dipotong dari atas. Dan waktu itu sampai bagaimana ngomongnya? Kalau kertasnya mahal, kita ke lapangan aja teriak-teriak menyampaikan berita. Tapi jangan berhenti. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi udah kena semuanya. Dimulai dari atas pemotongannya. Saya rasa pimpinan setuju ya, kalau pemotongan dimulai dari atas ya. Bukan dimulai dari bawah. Yang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kalau dari pimpinan pasti yang dipotong bisa banyak hal. Jangan-jangan udah bisa naik kendaraan umum. Atau bisa menggunakan hal yang lain. Tapi kalau dipotongnya dari bawah, sudah berkekurangan. Anak-anak mereka juga hanya makannya, butuhnya juga MBG, tapi dipotong juga. Baik, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai upaya efisiensi anggaran yang coba didorong oleh pemerintah. Kang Ujang, ini salah satu contoh sajalah ya. Komisi 7 DPR RI menyoroti, menyambut baik upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi jangan dilakukan dengan salah kaprah juga, jangan dilakukan dengan model yang serampangan, bahkan ada dibilang membabi buta seperti ini sampai memunculkan adanya opsi PHK begitu. Gimana Kang Ujang? Pak Presiden terukur ya dengan Impres nomor 1 2025 tadi bahwa di sektor mana yang terkena efisiensi itu sangat jelas. Kalau kita lihat ada 4 kriteria yang saya bawa catatan ini yang tidak terkena efisiensi, ini perlu saya jelaskan. Pertama, belanja pegawai itu tidak kena. Yang kedua, layanan dasar pegawai. Dan yang ketiga, pelayanan publik, ini saya tekankan ya, pelayanan publik. Yang keempat, bantuan sosial, ini tidak terkena efisiensi. Memang dalam pelaksanaannya di lapangan banyak kementerian lembaga yang salah tafsir, memaknai itu. Sehingga ya pilihannya ada sedikit ya persoalan yang muncul. Oleh karena itu perlu kami luruskan bahwa sejatinya apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden adalah sejatinya ingin mengurangi lemak-lemak yang ada di belanja APBN. Ini kan yang kotor-kotor ini kita hilangkan, perlu kita efisiensikan. Tadi Bang Pitra mengatakan ada dana ATK yang jumlahnya ya kurang lebih 40 triliun lebih. Ini kan menjadi persoalan. Nah kalau kita bisa drive untuk kegiatan ekonomi rakyat, misalkan untuk membeli gabah petani, yang itu kebutuhan jutaan petani kita tolong, kita bantu, itu kan membuka juga pertumbuhan sektor ekonomi. Lalu untuk hal-hal yang produktif, renovasi sekolah, gitu, subsidi pupuk juga untuk masyarakat. Jadi ini bagian daripada
untuk menghilangkan lemak, menyisir kotoran-kotoran yang ada di sektor APBN untuk memastikan bahwa APBN nanti sehat. Ini menjadi penting. Oleh karena itu apa yang terjadi di lapangan, misalkan terjadi ada sedikit curhat-curhat gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tentu menjadi hal yang wajar saja. Tapi memang harus dipahami bahwa kebijakan presiden itu adalah kebijakan efisiensi yang untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan Bapak Presiden selalu mengatakan tidak akan menyulitkan rakyat, keinginannya untuk mensejahterakan rakyat. Ini menjadi catatan bahwa semua kebijakan yang diambil, termasuk terkait dengan rekonstruksi anggaran itulah bagian daripada kebutuhan untuk memastikan anggaran ke depan itu betul-betul sehat. Tantangannya luar biasa, Mbak Ken ya. Kalau kita tidak sehatkan dari sekarang, ini kita akan merugi ke depan. Nah, Pak Presiden sudah memahami betul, mungkin hanya Bapak Prabowo yang detail mengecek anggaran dengan komprehensif ya. Bang Pita mengatakan tadi bahwa sampai satuan 9 gitu. Artinya bahwa Pak Prabowo tahu persis apa yang menjadi tantangan dalam konteks konstruksi APBN yang ada saat ini. Maka solusinya ya tadi rekonstruksi APBN itu dengan efisiensi. Kang Ujang, ini tadi kan ada 4 poin ya, termasuk belanja pegawai. Artinya dimaksud di situ dipastikan PHK itu tidak menjadi opsi dong berarti? Ya, tidak ada. Makanya tadi jangan salah tafsir dengan impres presiden tersebut. Jadi oleh karena itu makanya RRI TPRI kan mengklarifikasi kan, melarat kembali, tidak akan ada PHK dan lain sebagainya. Sejatinya kalau saya baca ya, kalau kami baca di lapangan, yang terjadi adalah sebenarnya kan habisnya kontrak. Kontrak lalu tidak diperpanjang. Kan itu. Mestinya kalau PHK itu kan kerja sedang terlaksana, sedang terjadi, lalu di tengah jalan kan baru itu namanya PHK. Jadi kalau kontrak habis tidak diperpanjang, tapi kalau PHK tidak. Ya, sejatinya oleh karena itu ini perlu dipahami oleh kementerian lembaga. Apa yang menjadi kebijakan presiden adalah betul-betul untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Menarik nih Kang Ujang soal belanja pegawai. Karena juga yang menjadi sorotan Banggar DPR RI adalah pengangkatan staf khusus dari kementerian yang masih dilakukan. Bang Rahmat Saleh, itu yang disampaikan oleh Banggar DPR, betul ya? Iya Mbak Gena. Jadi yang pertama tentu kita memahami bahwa munculnya impres pertama di awal tahun 2025 ini adalah untuk semangat efisiensi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang prinsip yang kita dorong di Banggar agar efisiensi ini berjalan dengan efektif. Yang pertama adalah efisiensi ini memfokus kepada sasaran-sasaran yang itu sifatnya konsumtif tidak produktif. Seperti misalnya perjalanan dinas, ATK, pemborosan ATK dan segala macamnya itu fokusnya. Kemudian kedua, secara substansi efisiensi ini tidak menimbulkan masalah baru. Jangan sampai kita dengan semangat efisiensi tapi masalah yang baru muncul seperti misalnya PHK di internal pegawai kita, honorer dan segala macam, itu tentu muncul masalah baru. Kemudian yang ketiga, semangat efisiensi ini harus bersama-sama mulai dari pusat, kepala daerah gitu ya. Kemarin di Banggar sempat di highlight sedikit bagaimana staf sus, kemudian yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya di daerah juga kita berharap para kepala daerah yang akan dilantik itu kan sudah lengkap sarana-prasarana pendukung penunjang gubernur kepala daerah lain. Misalnya ada asisten 1, 2, 3 yang sudah digaji negara, tentu ini diefektifkan. Jangan sampai kita memunculkan orang-orang sumber daya baru, staf khusus yang baru, yang overlap kerjanya dengan ASN yang ada, sehingga efisiensi itu tidak berjalan dengan baik. Gitu. Semangat itu yang kita dorong Mbak Kena. Kang Ujang gimana nih? Mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat nih, staf khusus yang diangkat betul-betul bisa mengoptimalkan memang? Ya kalau dilihat dari pengangkatan staf khusus di Kemenhan, itu sesuai dengan kebutuhan dari Kemenhan itu sendiri. Bagaimana misalkan Pak Deddy Corbuzier ya, itu kan big influencer. Kemenhan sebagai triumvirat ya, kementerian yang sangat penting, sangat vital, butuh komunikasi kepada milenial, kepada kelas bawah, yang itu bisa didapatkan dari Corbuzier yang memang punya keahlian dalam konteks komunikasi itu. Diakui atau tidak itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Saya lihat dari 5 yang lain juga punya keahlian yang sama dalam konteks bahwa expert untuk bisa memberikan transformasi ya Kemenhan kepada publik, termasuk informasi-informasi yang penting dari Kementerian Pertahanan. Baik. Pak Rian tadi sudah tarik nafasnya cukup banyak. Pak Rian gimana nih melihat kebijakan publik nih, efisiensi anggaran kayaknya bukan kali ini kita bahas saja ya Pak Rian, beberapa waktu ke belakang juga sudah menjadi sorotan dan dampaknya sudah mulai dirasakan Pak Rian. Pertama kita lihat dulu kebijakannya ya. Jadi kebijakan publik itu ada macam-macamnya.
Nah, dua yang ada adalah model politik yang dipaksakan. Kedua adalah model intractable, saya bilang itu. Intractable sejak awal susah gitu loh ya. Nah ini harus dibuat dengan demikian rupa sehingga itu tingkat intractability-nya itu turun. Contoh tadi kita bicara masalah PRI ya. Data yang saya punya itu kalau di pusat itu yang namanya hotel restoran itu, hotel terutama venue itu ya, itu tergantung kepada pemerintah sampai 30%. Di daerah sampai 80%, bentang seperti itu. Nah itu memang Mas Vita tadi bilang itu udah terjadi seperti itu. Karena aku tuh mengejar growth gitu loh. Nah yang kedua, saya melihat begini ya, ini kan memang betul saran Mas Vita tadi, harus kita kombinasikan antara, pertama kombinasi antara politics approach sama interactable approach plus komunikasi yang baik. Ini karena cuma disosialisasikan. Tidak dikomunikasikan. Kita terbiasa dengan kata-kata sosialisasi kebijakan. Kalau komunikasi beda ya Pak, disosialisasikan dengan dikomunikasikan beda. Kalau sosialisasikan itu diumumkan. Kalau dikomunikasikan ngerti. Kalau ngerti sehingga itu, tidak salah kaprah penerapannya. Bisa ngerti susahnya gitu loh. Kita gini, ayo kita makan 2 kali sehari itu. Karena kita tahu susahnya. Karena nggak diomongkan nggak. Tapi ada 2 hal yang penting loh. Lihat. Jadi Pak Prabowo itu punya prinsip bahwa bulan madu itu jangan lama-lama. Ingat loh, pengangkatan Oktober loh ya. 1 Januari ketok bus, potong anggaran. Itu berarti kita sebagai istilahnya pasutri ya, pasutri susah harus segera kerja. Nah ini pertama. Yang kedua adalah ada satu hal yang saya agak galau tadi. Banyak teman-teman dari, bukan banyak lah, beberapa kementerian, lembaga itu menjadi, maaf istilahnya mungkin saya nggak tahu, agak cengeng begitu loh. Karena gini, kalau dia punya argumentasi bahwa saya kurang, dia omongkan. Saya yakin kalau presiden itu mendapatkan inputnya, Pak ini berhubungan dengan 4 tadi kan, Pak 4-nya begini gak sih potong Pak. Bersedia kok. Tapi yang terjadi teman-teman men-challenge, nggak boleh seperti ini harusnya. Nah kita nanti masih ingin tahu nih kira-kira curhatan-curhatan yang masuk ke Pak Rian itu seperti apa, karena bisa jadi ini menjadi cerita-cerita dari efek ataupun dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Termasuk kita juga ingin tahu lalu strategi semacam apa yang harus dilakukan sehingga efisiensi ini tidak mengganggu hajat hidup masyarakat Indonesia. Usai jeda pemirsa, kami akan membahasnya untuk Anda. Ya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi yang sudah coba kami rangkum untuk Anda berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama malam hari ini. Inilah pemirsa 10 kementerian ataupun lembaga dengan efisiensi anggaran terbesar ya, yang terkena efisiensi. 1. Otorita IKN dengan efisiensi anggaran 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu sebesar 6,39 triliun. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Efisiensi anggarannya mencapai 73,34%, 81,38 triliun rupiah dari sebesar pagu di awal 110,95 triliun. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Efisiensi anggarannya mencapai 3,66 triliun rupiah atau 69,4% dari pagu sebesar 5,27 triliun rupiah. Di peringkat keempat yang terkena efisiensi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, efisiensi anggaran 1,46 triliun rupiah atau 62,9% dari pagu 2,33 triliun rupiah. Kemudian berikutnya ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 433,19 miliar efisiensinya dari pagu sebesar 626,39 miliar. Di urutan ke-6 ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, efisiensi anggaran mencapai 66,4%, 6 miliar rupiah dari pagu sebesar 9,02 miliar. Masih ada 4 lagi pemirsa kementerian lembaga dengan efisiensi anggaran terbesar. Di urutan ke-7 ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, efisiensi anggarannya mencapai 144,5 miliar dari pagu 229,9 miliar. Kemudian ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, efisiensi anggarannya 33,6 miliar dari awalnya 53,49 miliar. Dan di urutan ke-9 ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan efisiensi sebesar 27,6 miliar.
dari 44 miliar rupiah pemirsa. Dan di urutan ke-10 ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Efisiensi anggarannya mencapai 1,23 triliun dari pagu sebesar 1,99 triliun rupiah. Ya, Mas Fitra, itu 10 kementerian lembaga yang terkena efisiensi anggaran terbesar. Sudah tepatkah efisiensi yang dilakukan dari 10 kementerian itu? Ya, dengan jumlah tadi? Ya betul, saya rasa dominasinya adalah dominasi di infrastruktur ya. Dan saya rasa ini tepat, kenapa? Karena selama ini pemerintah sudah terlalu dominan di proyek-proyek infrastruktur ya. Sementara swasta itu tidak dapat peranan yang signifikan. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau kita melihat bond market issuance, itu merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN. Kita sudah 85%, bond market kita itu juga hasil pemerintah. Padahal ASEAN rata-rata cuma 55%. Dan itu meng-crowd out potential financing untuk private sectors. Private sector kalau mau dapetin dana sekarang lebih susah. Nah, jadi dengan pemerintah mengurangi aktivitasnya di infrastruktur, artinya itu menyerahkan aktivitas-aktivitas pembangunan itu kepada swasta lewat misalnya KPBU, kerjasama pemerintah, badan usaha, public private partnership gitu kan. Supaya sektor realnya masih bisa jalan tanpa kemudian terlalu disusui oleh APBN gitu kan. Karena selama ini kan keluhan dari pengusaha juga, ya kita tidak pernah dapat proyek-proyek infrastruktur yang returnnya tinggi. Kenapa? Karena semua dikuasai pemerintah. Nah, ketika pemerintah sudah menarik diri, mengambil anggaran itu untuk sektor-sektor yang prioritas, misalnya tadi ada makan bergizi gratis. Pak Prabowo kan juga pernah bilang, ini kan dialokasikan buat apa? Supaya anak-anak kita bisa makan gitu kan. Yang bangun jembatan, bangun segala macam, itu masih bisa sektor swasta. Dan mereka bisa melihat ada return yang juga cukup tinggi di situ, ya sudah diserahkan saja yang risk appetite sesuai dengan private sectors misalnya gitu kan. Jadi saya rasa ini ya tadi kalau meminjam Pak Rian, ini jangan cengeng-cengeng amat lah gitu kan. Kalau udah dikurangin ya harus lebih kreatif lagi gitu untuk berpikir dan kemudian membuat pemerintah tidak menjadi pemain tetapi menjadi enabler. Dalam ekosistem itu dia menjadi enabler, penyedia ekosistem. Dia menjadi wasit gitu kan, bukan menjadi pemain. Kalau menjadi pemain ya akhirnya susah semua kan, tidak dapat giliran. Oke, baik. Kang Ujang, begitu inikah juga memang yang betul-betul disasar oleh Pak Prabowo infrastruktur? Oke, kita efisiensi dulu lah karena ada konsentrasi lain yang sekarang sedang diupayakan. Ya, infrastruktur 10 tahun di masa Pak Jokowi sudah luar biasa ya. Maka kami yakin apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo sekarang mengalihkan kebijakan-kebijakan lebih kepada kepentingan publik, kepentingan rakyat menjadi prioritas. Tadi MBG, cek kesehatan gratis, gitu. Bagaimana juga banyak kebijakan lain mencabut kebijakan-kebijakan yang dulu ilegal, sekarang dicabutin. Ini menjadi penting. Oleh karena itu kami melihat soal kementerian yang tadi ya banyak sedikit gitu mengeluh gitu. Itu menjadi sebuah catatan bagi kami. Sejatinya ya kalau sudah menjadi menteri, sudah dilantik, tegak lurus kepada Pak Presiden, menjalankan perintah Pak Presiden, karena semua visi misi Pak Presiden. Jadi bekerja keras untuk membantu Pak Presiden, untuk kepentingan rakyat. Ini yang mesti dilakukan oleh menteri dan kepala badan. Kami yakin ya, ini soal waktu saja, ini soal kesalahpahaman saja dari kementerian lembaga yang tadi menafsirkan 4 pokok, yang 4 hal yang sudah saya sampaikan di depan. Kalau itu betul-betul dipelajari, kan ini sekarang sudah akan mengajukan kembali ya tanggal 14 ya soal anggaran itu. Tentu ini kan akan dibahas bersama juga untuk diyakini bahwa apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluhan ya dari KL itu ya akan terbaca, akan terlihat bahwa mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Pak Presiden sangat jelas, perjalanan dinas yang luar biasa, mohon maaf ya, dananya besar gitu, itu kan tolong untuk rakyat dulu lah, ya tolong berpuasa dulu gitu ya, jangan keluar negeri dulu, ini kan penting. Nah, ya, kami punya pelajaran Bang Fitra, Bang Rian, Mbak Ken ya. Waktu saya jadi staf khusus Ketua DPR 2016, itu Pak Ketua DPR ketika itu Pak Ade Komarudin membuat kebijakan anggota DPR tidak boleh kunjungan ke luar negeri. Ini cerita. Ditolak kami gitu ya. Tapi tugas dan fungsi Komisi 1 yang bidang luar negeri boleh. Lalu BKSAP boleh dong. Sama juga ini yang tugas fungsi kementerian juga, kalau yang Kemenlu kan nggak mungkin juga nggak boleh ke luar negeri kan gitu. Nah, saya melihat ketika itu bahwa efektif kok, banyak uang yang bisa diefisiensikan dan kerjanya lebih produktif justru. Undang-undang yang tadinya gitu ya hanya 3 itu waktu itu 2015 kalau nggak salah, itu di 2016 melonjak, bisa jadi puluhan ke atas.
Artinya sebenarnya efisiensi itu lebih produktif kok, bisa dilakukan, tetapi memang tadi ada gejolak, kita dimusuhi gitu ya. Ya ini tahapan-tahapan, tantangan-tantangan yang harus kami jalani gitu sebagai bagian daripada lingkaran dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa efisiensi itu betul-betul untuk kepentingan rakyat tuh, untuk menyehatkan APBN juga. Oke, baik. Karena ikut memastikan juga ini Banggar DPR, Bang Rahmat, ini gimana efisiensinya menyehatkan atau justru merepotkan? Karena sudah mulai ada efek dampak yang dirasakan loh. Iya, jadi kita terus mengalami terus membahas hal ini biar efektif. Dan data yang disampaikan oleh Mbak Kenia tadi ada perubahan PPUPR yang awalnya itu sisa 30 triliun. Tadi sudah kita sepakati bahwa itu efisiensinya ditambah anggaran ditambah dari 30 sisa menjadi 50 triliun. Artinya apa? Hari demi hari terus kita bahas mana yang efektif, kemudian efisien, kemudian yang mana berdampak terhadap masalah baru, itu terus kita bahas dan semangat bagaimana cita-cita Pak Prabowo Subianto ini bisa kita wujudkan. Memang kita harus sama-sama melakukan efisiensi yang itu menyasar secara substantif gitu ya, bukan jangan sampai kita menghilangkan 100 misalnya, tapi kita kehilangan misalnya 1000 gitu ya, gara-gara efisiensi 50 kita kehilangan 200. Maka kita tadi tetap membahas di Banggar, kemudian dengan teman-teman kementerian agar agar efisiensi ini semangatnya mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan sejauh ini kita lihat ini sudah beberapa kementerian lembaga sudah bisa menerima, kemudian fight bersama-sama untuk bangkit di tahun awal pertama kepemimpinan Pak Prabowo bersama Mas Gibran ini. Intinya kita optimis, insya Allah kita bisa sama-sama melakukan efisiensi dengan efektif, kemudian tentu dengan komitmen bersama-sama, jangan sampai hasil daripada efisiensi ini nanti tidak menyasar kebutuhan-kebutuhan substantif. Oke, baik, terima kasih Bang Rahmat Saleh sudah bergabung bersama kami membahas mengenai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bang Rahmat. Pak Rian, kita juga masih ingin tahu ini jangan sampai niatnya Pak Prabowo untuk bisa memuliakan, menyejahterakan masyarakat justru juga dampaknya dirasakan sampai rakyat-rakyat kecil. Tapi dibahasnya nanti ya Pak Rian ya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali menemani Anda. Ya, akankah ancaman PHK ini hantui efisiensi anggaran? Pak Rian, tadi kan sudah disampaikan sendiri sama Kang Ujang ya, ini cuma soal waktu aja kok untuk menyelaraskan pemahaman sehingga tidak salah kaprah eksekusi dari efisiensi anggaran, termasuk tadi belanja pegawai juga ternyata kan tidak terkena gitu. Berarti ancaman PHK tidak akan terjadi dong? Gini, gak usah takut sama hantu. Hantu itu tidak membunuh, yang bunuh harimau gitu loh, nyata gitu loh. Let's become ghost gitu loh. Tapi kalau kita lihat, jadi untuk solusinya, kita pelajari yang namanya psikologi leadership Pak Prabowo. Lihat ya, Pak Prabowo itu pengusaha besar. Seorang pengusaha itu mikir efisiensi dan gak main-main seperti disampaikan sampai hitungan bagaimana Asia. Itu seperti itu. Yang kedua, sebagai pemimpin dia memulai pola berbeda. Jadi dulu biasanya tawar-tawaran dulu. Pak Prabowo bom dulu, setelah itu bagaimana? Jadi ini saran buat teman-teman menteri atau kepala lembaga. Ketika mereka mengalami pengurangan itu, buktikan bahwa dia perlu. Dengan 4 kriteria selesai. Jadi jangan kemudian marah dulu, jangan ke netizen dulu, tapi buktikan di dalam, jangan bikin gaduh, udah capek nanti. Tapi hal yang yang penting adalah sepakat tadi, eksekusinya. Yang saya lihat sekarang belum rapi adalah eksekusi. Dari mulai namanya eksekusi makan siang gratis dan yang lain-lain. Karena public policy itu 20% rumusannya, udah ada kan ya? 20% pengendaliannya, tapi 60% eksekusinya. Eksekusi berhubungan dengan apa? Dengan seni. Nah, yang terjadi sekarang adalah kita baru bermain level knowledge, bermain di praktek, tapi belum art. Nah, kita perlu adalah fine artnya nanti. Jadi dengan demikian bagaimana teman-teman, terutama di timnya Pak Ujang nih, bagaimana kebijakan yang baik ini
dieksekusi dengan baik. Namanya the knowledge of execution. Bahkan Kaplan sama Norton, ahlinya balance scorecard, itu bikin buku tentang eksekusi. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa kadang-kadang tuh pejabat kita setelah bicara seolah-olah selesai. Tidak, kesananya banyak pekerjaannya. Betul. Dan itu harus ketahui bahwa ada banyak komplikasi. Satu hal yang saya pengen sampaikan juga, jadi saya nggak kenal Pak Prabowo lah, saya siapalah. Tapi yang saya dengar beliau tuh suka membaca buku. Nah, Pak Prabowo mengeluarkan sebuah konsep baru yang itu benar. Jadi gini, stimulus-stimulus di infrastruktur itu nggak efektif. Kenapa? Itu teorinya Keynes kalau nggak salah itu. Dan tahun 80-an muncul namanya tulisan tentang the might of Keynes stimulus. Karena toh katakanlah kita pemerintah gerojokan anggaran kan, belanja. Belanjanya perlu dari Cina. Dari sana nggak masuk lagi. Jadi stimulus yang efektif apa, Pak Rian? Ini intractable, harus kombinasi. Jadi dengan demikian teori mengatakan kalau kita kasih stimulus belanja terus kemudian tumpah pabrik-pabrik kayak kita kata ekonom, enggak segampang itu. Dunia itu global, interconnected. Sehingga teori stimulus Keynes udah selesai. Nah, Pak Prabowo sekarang membuat teori baru yang based on business. Saya lihat Pak Prabowo sebagai seorang bisnis ya. Saya bandingkan kalau Pak Jokowi kan bisnisnya kan itu furniture kan. Nah, Pak Prabowo ini jumbo jet ini. Dengan jumbo jet dia punya seperti ini. Yang jadi masalah banyak yang nggak ngerti. Nah, jumbo jet itu pertama kali adalah efisiensi, berapa efisiensi. Kedua dia nyampe nggak itu. Nah, dengan demikian sekarang sama-sama belajar. Pak Prabowo kasih seperti ini, beliau juga belajar gimana di sana. Tapi yang sana jangan ngeluh dulu. Baik Pak Rian. Kesini, gitu. Baik Mas Fitra, nih gimana nih? Karena masih ada juga kemudian target yang diminta oleh Pak Prabowo, pertumbuhan ekonomi juga tetap menjadi suatu target gitu kan. Tapi adanya efisiensi anggaran ini juga perlu diperhitungkan dampak, efeknya. Tadi kalau bicara juga soal stimulus ekonomi, seperti apa juga harus dipikirkan. Ya, jadi kan money follow function itu adalah Undang-Undang 17 tahun 2003. Artinya fungsinya apa gitu kan? Adalah membangkitkan ekonomi. Selama ini pembuatan anggaran untuk kementerian itu adalah tahun lalu anggaran berapa, sekarang ditambah 10%. Itu kan nggak pas gitu kan, sehingga seharusnya kalau misalnya kita melihat pola itu selalu pemerintah di akhir tahun tergopoh-gopoh untuk menghabiskan anggaran, gitu kan. Nah, juga kalau kita lihat, ini kan bukan dipotong anggarannya, tapi dilakukan pengalokasian ke tempat-tempat yang lebih produktif. Makanya kalau kita bicara target pertumbuhan ekonomi, ini kalau dialihkan ke sektor yang dampak ekonomi tinggi, meminjam kata Pak Prabowo, yang punya dampak terhadap tenaga kerja, menghasilkan devisa, nah itu yang kemudian bisa mendorong kita ke 5%. Daripada anggaran yang tidak produktif, nggak jelas juntrungannya apa, ya memang ada dampak ekonominya, tapi akan lebih baik lagi kalau ini diarahkan kepada sektor yang prioritas yang memiliki dampak penggandaan yang tinggi. Baik Kang Ujang, ya singkat saja Pak Rian. Ini bukan yang namanya downsizing, tapi right sizing. Kita bikin anggaran seksi. Cewek kan, cewek itu kan begini, langsing, gitu kan. Jadi nggak gini. Ini yang bikin anggaran seksi, bukan downsizing. Jadi jangan stres lagi. Jangan stres lagi, itu ya Kang Ujang yang sedang diupayakan juga sehingga kementerian lembaga sampai tingkat daerah ini tidak stres untuk menyikapi perintah efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Ya, sekarang kan sedang proses ya, bagaimana tadi menata anggaran kembali gitu. Oleh karena itu kita tunggu hingga tanggal 14 dan kami yakin apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden ini tadi untuk mengurangi lemak-lemak, mengurangi kebocoran, efisiensi ditanggulangi, lalu juga keberpihakan kepada rakyat Indonesia ini yang penting. Tadi hal-hal yang menjadi ada dugaan-dugaan kebocoran itu Pak Presiden akan mengalokasikan untuk kepentingan rakyat Indonesia, artinya kepentingan-kepentingan yang lebih produktif. Jadi garisnya adalah bagaimana efisiensi ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Jadi makanya pelayanan publik itu tidak terdampak, tidak kena efisiensi. Karena Pak Presiden yakin betul apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia ya kita akomodasi, kita eksekusi untuk kebaikan rakyat Indonesia. Ya sekarang ini kan yang susah kan bukan elit ya, yang susah ini kan rakyat. Maka Pak Presiden mengambil kebijakan bahwa efisiensi adalah ya untuk mengurangi lemak, tadi untuk mengklirkan agar APBN itu adalah sehat ya. Di saat yang sama tadi kebutuhan mendukung kepentingan rakyat dengan efisiensi APBN itu menjadi nyata. Agar memang rakyat itu betul-betul negara hadir, pemerintah hadir, Pak Presiden hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat Indonesia. Jadi rakyat juga tidak perlu khawatir dengan ancaman PHK dari efisiensi anggaran ini ya Kang? Ya kami yakin tadi Bapak Dewan yang mengatakan banyak yang sudah menerima gitu kan, ketika udah RDP dengan DPR para menteri itu saat ini juga kepala daerah yang terpilih juga kami yakin akan kompak menerima efisiensi ini karena sejatinya kan mereka semua adalah
abdi bangsa ya, pemimpin-pemimpin bangsa yang sejatinya semuanya sama dengan Bapak Presiden, keberpihakannya ada kepada kepentingan publik. Oke, semangat Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak pada kepentingan publik sehingga efisiensi anggaran ini dilakukan. Nanti kita tinggal tunggu bagaimana waktu penyesuaian yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan juga sampai tingkat daerah. Terima kasih Kang Ujang, Pak Rian, Mas Fitra malam hari ini sudah mengupas secara tuntas bagaimana kemudian upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan begitu juga dampak-dampak yang ditimbulkan. Pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi lainnya, di mana Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah di PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah PT Timah tahun 2015-2022. Hakim menyatakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz membuat negara mengalami kerugian 300 triliun rupiah. Putusan banding atas Harvey Muiz dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Teguh Haryanto. Hakim Ketua memperberat hukuman terhadap Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi pengolahan tata niaga timah di PT Timah periode 2015 hingga 2022. Selain memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun penjara, Harvey harus memberikan uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Hakim juga menjatuhkan denda 1 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 8 bulan penjara. Sebelumnya pada sidang tingkat pertama, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 210 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban peluru nyasar saat sedang tidur di rumahnya di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat. Proyektil peluru kaliber 9 mm ditemukan 1 meter dari posisi korban tertidur. Atap rumah salah satu warga di Jalan Utama 2 Cengkareng, Jakarta Barat bolong akibat terkena peluru nyasar pada Selasa malam lalu. Entah dari mana datangnya, peluru tersebut menembus asbes hingga plafon rumah. Anak berusia 5 tahun yang tinggal di rumah tersebut terkena peluru. Saat kejadian, anak tersebut tengah tidur bersama orang tuanya. Lutut kiri sang anak terserempet peluru. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan 3 jahitan. Yang korban anak saya yang umur 5 tahun. Itu gimana Pak kronologinya? Jadi posisi tanggal 11/22/15 jamnya kita lagi tidur. Tiba-tiba dengar suara cus. Kita ngeliat ke atas apa sih yang jatuh, kok ada lubang ataunya anak udah nangis. Ya udah kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Kita lapor, langsung bawa ke rumah sakit. IGD ya 3 jahitan, suntik tetanus, sama ronsen sih aman. Kalau bahasa sih ngerempet, bukan tembus. Nggak nyampe bersarang di badan? Enggak. Jadi kena lutut dan posisi pelurunya itu juga ketemunya semeteran lah dari lutut. Kalau untuk ketahuan sih belum. Pas kita turun ke bawah nanya-nanya warga setempat juga katanya nggak ada rame-rame, nggak ada suara apa-apa. Proyektil peluru kaliber 9 mm ditemukan 1 meter dari posisi korban tertidur. Proyektil tersebut telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk diperiksa. Kasus peluru nyasar ini masih dalam penyidikan Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pelaku curanmor berhasil dibekuk oleh polisi setelah sempat melarikan diri ke hutan yang ada di belakang rumahnya.
Penggerebekan ini terjadi di rumah pelaku MU di Kecamatan 10 Bangkalan, Jawa Timur. Saat anggota unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan tiba, MU diketahui melarikan diri ke hutan yang ada di belakang rumahnya. Petugas pun terus melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku MU berhasil dibekuk. Ia pun digelandang ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. MU merupakan residivis untuk kasus yang sama dan sudah pernah dipenjara 2 kali. Tersangka bahkan baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Penangkapan MU adalah hasil pengembangan dari penangkapan tersangka lain di kasus curanmor. Pemirsa, kericuhan terjadi musyawarah tahapan pengambilan nomor urut calon kepala desa pergantian antar waktu PAW di Desa Galis, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pendukung calon yang tereliminasi tidak menerima kekalahan karena faktor persyaratan. Musyawarah tahapan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu di Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang awalnya berjalan lancar, ini tiba-tiba berubah menjadi ricuh pada Rabu sore kemarin. Kericuhan pemirsa dipicu oleh seorang mama yang tiba-tiba menggerebek meja dan protes hasil verifikasi karena calon kepala desa yang didukungnya gagal. Tindakan emak-emak tersebut memicu amarah pendukung calon lain. 2 mama dari kubu calon berbeda terlibat bentrok hingga saling pukul di tengah keramaian. Keributan ini akhirnya bisa diredam oleh tokoh masyarakat setempat serta puluhan petugas yang melakukan pengamanan. Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono mengatakan protes yang berujung ricuh ini disebabkan ada calon yang tereliminasi karena faktor persyaratan. Dan meski tahapan pilkades ini sempat dihentikan karena diwarnai kericuhan, namun akhirnya bisa dilanjutkan lagi setelah suasana bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak keamanan. Bentrokan kembali terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, di mana 20 rumah dikabarkan dibakar massa dan sebanyak 35 warga terluka terkena panah. Bentrokan kembali terjadi antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada Rabu sore. Sebelumnya, pemirsa, bentrokan antara massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya terjadi pada Rabu pekan lalu. Dan dari informasi yang diterima oleh TV One Papua Tengah, aksi saling serang antara massa pendukung menggunakan senjata tradisional, busur panah, dan alat tajam lainnya. Massa ini juga membakar sejumlah fasilitas pemerintahan, perumahan guru, dan rumah warga. Dikabarkan sebanyak 20 rumah dibakar massa dan 35 warga dari massa pendukung terluka terkena anak panah. Akibat bentrokan, situasi Kota Mulia mencekam. Kepolisian Resort Puncak Jaya belum bisa dikonfirmasi. Lihat itu, api membumbung tinggi, teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you, teman-teman. Aduh. Diduga depresi, seorang pria penghuni apartemen Bintaro Icon, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, nekat menghabisi nyawanya dengan melompat dari lantai 18 hingga tewas. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, diduga berkaitan dengan masalah utang piutang, korban dibacok pelaku hingga tangan nyaris putus. Pelaku menyerang korban persis di depan rumah korban dan di depan mata keluarganya di Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku yang merupakan warga Desa Cahaya Marga Ogan Ilir dan berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan menurut pihak kepolisian, motif dari terjadinya pembacokan ini diduga dipicu permasalahan utang piutang. Pelaku kesal lantaran hutang rental alat beratnya belum selesai. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ini kemudian terancam hukuman 7 tahun penjara.
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membongkar praktik judi online dadu yang ditayangkan langsung melalui media sosial TikTok. Selain mengamankan 7 tersangka, polisi juga menyita uang puluhan juta rupiah hasil judi online TikTok. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menangkap 7 pelaku judi online. Mereka berasal dari 2 kelompok berbeda yang ditangkap di Yogyakarta dan Pati, Jawa Tengah. Para pelaku terdiri dari 2 orang bandar dan 5 orang yang bertugas untuk membantu bandar. Mereka ini kemudian ditangkap pemirsa ketika sedang menggelar judi online dadu yang ditayangkan langsung melalui media sosial TikTok. Dadu dikendalikan menggunakan remote control sehingga bandar tinggal memencet sesuai keinginannya. Untuk bergabung dalam permainan ini, peserta harus menyetor deposit ke rekening minimal Rp50.000. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita alat judi dadu online dan uang tunai lebih dari 80 juta rupiah. Sementara untuk akun TikTok yang digunakan untuk perjudian saat ini sudah diblokir dan tidak bisa dibuka lagi. Kita menuju Tangerang Selatan, pemirsa. Diduga depresi, seorang pria penghuni apartemen Bintaro Icon, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, nekat menghabisi nyawanya dengan melompat dari lantai 18 hingga tewas. Beginilah suasana yang direkam oleh warga sekitar saat seorang pria penghuni apartemen Bintaro Icon, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan saat kejadian tersebut. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah pun langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Dan hingga kini polisi masih mendalami motif pria yang nekat menghabisi nyawanya sendiri. Diketahui lelaki yang berinisial I tersebut merupakan pasangan yang baru menikah dan juga baru tinggal beberapa hari di apartemen tersebut. Aksinya kepergok saat menggasak kotak amal di sebuah masjid di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang pemuda dihakimi warga yang merasa kesal akibat perbuatannya. Pelaku yang diketahui bernama Rustam berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang berpatroli di sekitar lokasi kejadian dari amukan warga. Pelaku berusia 20 tahun ini berhasil dievakuasi dari kepungan warga di depan masjid. Pelaku sempat kepergok pengurus masjid yang mencurigai keberadaan sepeda motor di depan masjid. Saat lampu dinyalakan, pelaku tengah sibuk mencongkel kotak amal masjid. Polisi ini kemudian mengamankan sejumlah barang bukti, 1 buah sepeda motor dan sebuah kotak amal masjid. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Sejumlah hal telah dibahas dalam pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor untuk memperdalam hubungan kerjasama antara kedua negara. Usai kunjungan kenegaraan di Malaysia, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Selasa petang. Kedatangan Erdogan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Erdogan kemudian menuju ke hotel di kawasan Kuningan dengan diantar Presiden Prabowo dan iring-iringan kendaraan. Rabu pagi, upacara kenegaraan yang berlangsung meriah menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat. Sesaat setelah mobil yang membawa Presiden Erdogan tiba di Istana Bogor, Presiden Prabowo Subianto pun langsung menyambutnya. Lalu keduanya berjalan berdampingan menuju ke mimbar kehormatan. Dalam upacara kenegaraan ini, lagu kebangsaan Indonesia dan Turki dikumandangkan, diiringi dengan 21 tembakan meriam. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Presiden Erdogan dan delegasinya.
Momen keakraban antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Erdogan terjadi dalam kunjungan kenegaraan Presiden Turki. Sebelum pembacaan nota kesepahaman kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki, Presiden Prabowo mengajak Presiden Erdogan melihat-lihat Istana Bogor. Kedua kepala negara ini terlihat akrab, bahkan sesekali mereka tertawa. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor untuk memperdalam hubungan kerjasama antara kedua negara. Salah satu hasil pertemuannya adalah melakukan sejumlah kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan kesepakatan kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan di antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Turki juga akan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan. Di bidang kesehatan kami juga ingin meningkatkan kerjasama. Di bidang hubungan internasional kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji ketegasan Indonesia dalam membela Palestina. Erdogan juga menegaskan sikap Turki yang turut membela Palestina. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyor. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. Usai pertemuan di Istana Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan keberangkatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kedua kepala negara sempat kembali menunjukkan hangatnya persahabatan ketika berfoto bersama di landasan pacu berlatar pesawat kepresidenan Turki. Dari Indonesia, Erdogan bersama rombongan bertolak menuju Pakistan yang menjadi negara tujuan ketiga dalam kunjungan tur wilayah Asia kali ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kabar dari Gaza, Palestina tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa, beserta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saat lagi akan ada program berikutnya yang hadir untuk Anda. Akhir kata kami pamit undur diri, pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.